Lalu segera dia menyerahkan tulang busuk tersebut kepada gubernur. Dan tidak disangka setelah memegang tulang busuk tersebut dan melihat goresan lurus pada tulang itu, tubuh gubernur menggigil dan wajahnya berubah menjadi pucat ketakutan. Lalu segera gubernur itu memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan dan merobohkan masjid yang masih dalam tahap pembangunan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, insyaallah dalam kisah kali ini kita akan mengangkat sebuah kisah tentang seorang gubernur di suatu wilayah dan juga tulang busuk yang diberikan oleh seorang khalifah. Para sahabat yang dirahmati Allah, setelah tidak lagi bergabung dengan tentara muslimin, Amr bin As dipercaya Khalifah Umar bin Khattab untuk menjadi gubernur di wilayah Mesir. Menjadi pemimpin umat Islam di sana serta berdakwah, mengajak kepada siapa saja untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Amr bin As menempati istana yang megah, lengkap dengan berbagai kenikmatan dan jaminan keamanan pada setiap waktu. Namun kemegahan istananya itu bertolak belakang dengan gubuk kecil dan reot yang berada tidak jauh dari depan istananya. Para sahabat yang dirahmati Allah, dalam buku kisah Keadilan Para Pemimpin Islam yang ditulis oleh Nasiruddin dikatakan, suatu ketika Amr berpikir untuk menggusur gubuk tersebut dan menggantinya dengan membangun sebuah masjid agung. Hal itu dimaksudkan supaya terjadi keseimbangan antara istana sebagai refleksi dari sebuah kehidupan dunia dan masjid sebagai upaya meraih kebahagiaan akhirat. Kemudian Amr bin As mengumpulkan seluruh pejabatnya untuk membahas kemungkinan pembangunan masjid impiannya. Dalam rapat tersebut, Amr bin As mendapat informasi bahwasanya gubuk reot di depan istana tersebut adalah milik keluarga Yahudi miskin. Informasi tersebut justru semakin menguatkan keinginan Amr bin As untuk segera meletakkan batu pertama untuk pembangunan masjid tersebut. Keesokan harinya, Amr bin As memanggil orang Yahudi yang mendiami gubuk tersebut untuk datang ke istana. Lalu sesampainya di istana, Amr bin As kemudian mengutarakan maksud keinginannya untuk membangun masjid di atas tanah tempat tinggal orang Yahudi tersebut. Sebagai imbalannya, Amr bin As bersedia membeli tanah dengan harga yang telah disepakati. Para sahabat yang dirahmati Allah, mendengar rencana tersebut, orang Yahudi tidak menyanggupi permintaan sang gubernur. Dengan lantang dia menolak untuk menyerahkan tanahnya walau dibayar berpuluh kali lipat. Sambil berjalan meninggalkan istana, orang Yahudi tersebut tetap pada pendiriannya, tidak menyerahkan tanahnya untuk dibangun menjadi masjid, karena gubuk reot itu merupakan harta satu-satunya yang ia miliki. Sebagai gubernur, Amr bin As tidak mengindahkan keputusan orang Yahudi tersebut yang tetap pada pendiriannya. Lalu segera Amr bin As menetapkan surat keputusan untuk membongkar paksa gubuk keluarga Yahudi miskin tersebut.
Amr bin As beralasan pembongkaran dilakukan untuk mewujudkan sebuah kemaslahatan yang lebih besar kepada kaum muslimin di Mesir. Orang Yahudi yang sedang tidur santai di depan gubuknya kaget begitu melihat dari kejauhan sejumlah tentara kerajaan berjalan menuju ke arahnya. Lalu para prajurit itu berkata, "Atas perintah gubernur, kami ingin membongkar paksa gubuk kamu untuk dijadikan masjid." Para sahabat yang dirahmati Allah, di tengah perasaan sedihnya tersebut, tiba-tiba orang Yahudi teringat akan pemimpin tertinggi umat Islam, yaitu Khalifah Umar bin Khattab yang berada di Madinah. Tanpa pikir panjang, segera dia berjalan menuju Madinah untuk meminta keadilan atas keputusan Gubernur Amr bin As. Namun dalam perjalanan, orang Yahudi berkecil hati ketika membayangkan sosok Umar bin Khattab. Dia pesimis dirinya yang lusuh dengan pakaian compang-camping akan disambut setibanya di Madinah. Terlebih keluhannya didengar oleh seorang tokoh besar muslimin. Dengan perasaan gundah, namun orang Yahudi tersebut tetap berjalan ke Madinah menjajal keberuntungan nasibnya. Sesampainya di Madinah, semua yang dia takutkan tidak terjadi. Dengan ramah, Khalifah Umar bin Khattab menyambut orang Yahudi tersebut layaknya tamu kenegaraan. Orang Yahudi menceritakan permasalahannya kepada Khalifah Umar. Dan di akhir pembicaraan, Umar meminta orang Yahudi itu untuk mengambil sepotong tulang busuk yang berada di tempat sampah tidak jauh dari tempat duduknya. Dengan penuh heran dan keraguan, orang Yahudi tersebut menuruti permintaan Umar bin Khattab. Lalu diberikannya lah tulang busuk itu kepada Umar bin Khattab. Para sahabat yang dirahmati Allah, setelah mendapatkan tulang busuk tersebut, lalu Umar kemudian mencabut pedang dari selongsongnya dan menggoreskan garis lurus pada tulang tersebut. Lalu Khalifah Umar bin Khattab berkata, "Bawalah tulang busuk ini baik-baik dan berikan kepada gubernurmu Amr bin As." Dengan perasaan bingung, orang Yahudi itu hanya menuruti permintaan Umar. Lalu kemudian dia kembali ke Mesir. Setibanya di Mesir, segera dia menyerahkan tulang busuk itu kepada gubernur Amr bin As. Dan tidak disangka, setelah memegang tulang busuk tersebut dan melihat goresan lurus, tubuh Amr bin As menggigil dan wajahnya berubah menjadi pucat ketakutan. Lalu segera Amr bin As memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan dan merobohkan masjid yang masih dalam tahap pembangunan tersebut. Begitu herannya orang Yahudi, sebelum masjid dirobohkan, segera dia bertanya kepada Amr bin As untuk menjelaskan maksud dari tulang busuk tersebut. Lalu Amr bin As berkata, "Tulang itu berisi ancaman Khalifah Umar bin Khattab, yakni, Amr bin As, ingatlah kamu, siapapun kamu dan setinggi apapun jabatanmu, suatu saat nanti kamu menjadi tulang yang busuk. Karena itu bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang tegak lurus, adil di atas dan adil di bawah. Sebab jika tidak, kutebas batang lehermu." Setelah mendengar perkataan itu, lalu orang Yahudi tersebut tertunduk haru. Ia kagum akan sifat kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab dan keadilannya yang tidak pandang bulu. Para sahabat yang dirahmati Allah, dengan perasaan ikhlas, lalu orang Yahudi tersebut menginfakkan tanahnya untuk dibangun masjid. Tidak lama kemudian dia beriman dengan menyatakan dirinya memeluk Islam. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.